Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabil Rizky Hamdani. Saya dari Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dari Prodi Akuntansi Syariah. Di sini saya akan menerangkan sedikit tentang dasar hukum PPN. Sesuai dengan pasal 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa, dan juga PPNBM beserta perubahannya. Undang-undang yang menjadi dasar hukum pemungutan PPN ini dapat disebut dengan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984. Karakteristiknya dari PPN ini seperti ciri-ciri yang melekat pada jenis pajak PPN tersebut. Ya, ini ada 4 poin, yaitu ada pajak atas konsumsi di dalam negeri, yang kedua ada pajak tidak langsung, yang ketiga ada multistik non kumulatif, yang keempat ada objektif. Di sini juga ada nilai tambah. Apa itu nilai tambah? Pertambahan nilai itu sendiri timbul karena dipakainya faktor-faktor produksi di setiap jalur perusahaan dalam menyiapkan, menghasilkan, dan menyalurkan, atau bisa kita sebut dengan 3M, dan memperdagangkan barang atau pemberian pelayanan jasa kepada para konsumen. Semua biaya untuk mendapatkan dan mempertahankan laba, termasuk bunga modal, sewa tanah, upah kerja, dan laba pengusaha, adalah merupakan unsur pertambahan nilai yang menjadi dasar pengenaan PPN. Di sini memasuki subjek PPN. Pengusaha kena pajak atau bisa kita sebut dengan subjek PPN. Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang di sini memasuki subjek pajak. Pengusaha kena pajak atau bisa kita sebut dengan subjek pajak. Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa termasuk mengekspor jasa atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean yang ada pada pasal tanggal 14 Undang-Undang PPN. Pengusaha kena pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan BKP dan atau JKP yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN pasal langkah 15 Undang-Undang PPN. Dan di sini pengusaha wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, memungut, menyetor, melaporkan PPN dan PPNBM, terutang kecuali pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
Online pengukuhan PKP. Kapan sih subjek pajak atau pengusaha wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP? Dan kapan kewajiban PKP tersebut mulai berlaku? Nah, di sini yang pertama, batas waktu wajib lapor. Seorang pengusaha wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP pada saat omset atau peredaran usahanya. Mereka dalam 1 tahun itu buku melebihi 4,8 miliar. Pada ilustrasi, hal ini terjadi antara Agustus dan September. Pelaporan wajib dilakukan maksimal akhir tahun buku, yaitu tanggal 31 Desember. Yang kedua, saat dimulai kewajiban PKP. Kewajiban dan hak sebagai PKP atau seperti memungut dan menyetorkan PPN tidak memulai sejak tanggal surat pengukuhan terbit, melainkan sejak kewajiban PKP dimulai pada masa pajak pertama tahun buku berikutnya. Contohnya, jika omset melebihi batas pada tahun 2024, maka kewajiban pajak PKP secara default dimulai pada Januari 2025. Pilihan wajib pajak atau WP dapat memilih untuk memulai kewajiban PKP lebih cepat, yaitu pada masa pajak pertama tahun buku berjalan. Misalnya memilih dimulai sejak Mei 2024 dengan cara menyampaikan pemberitahuan masa pajak kepada otoritas pajak. Pengusaha yang omsetnya sudah melebihi 4,8 miliar wajib melapor maksimal akhir tahun. Namun hak dan kewajiban PPN-nya memungut atau melapor PPN baru dimulai pada awal tahun berikutnya atau lebih cepat jika memilih. Nah, jika gak sampai 1 tahun itu sudah melebihi dari omsetnya tersebut sudah melebihi dari persyaratan tersebut 4,8 miliar itu, maka kalian tidak apa-apa melapor itu ke pihak pajak. Tapi untuk berjalannya itu mungkin dari Januari mendatang. Seumpama dari Januari sampai Juli itu kalian sudah lebih nih, kalian gak apa untuk melapor ke pihak pajak. Tapi awal mulainya itu tetap pada tahun berikutnya, yaitu seumpamanya kalian 2024, maka tahun mulainya adalah 2025. Di sini memasuki pajak penjualan atas barang mewah atau bisa kita singkat dengan PPNBM. Pajak penjualan atas barang mewah atau tambahan pajak di samping PPN yang dikenakan terhadap impor atau penyerahan barang-barang tertentu yang termasuk dalam kategori barang mahal atau barang mewah oleh pengusaha yang menghasilkan barang tersebut. PPNBM kriteria BKP-nya tergolong mewah.
bukan kebutuhan pokok dikonsumsi oleh masyarakat tertentu, umumnya dikonsumsi oleh masyarakat untuk berpenghasilan tinggi, dikonsumsi untuk menunjukkan status. PPNBM ini adalah pajak yang dikenakan pada barang yang tergolong mewah. Barang kena pajak yang tergolong mewah adalah barang yang bukan kebutuhan pokok, biasanya dikonsumsi oleh masyarakat tertentu, terutama yang berpenghasilan tinggi, dan sering digunakan untuk menunjukkan status sosial tertentu. Contoh, barang yang dikenakan PPNBM bisa berupa mobil dengan emisi gas buang tertentu yang tarifnya ditentukan berdasarkan golongan jenis kendaraan dan tingkat emisi CO2 yang dihasilkan. PPNBM tidak bisa dikreditkan, tidak seperti PPN, dan bertujuan mengendalikan konsumsi barang mewah agar tidak berlebihan, sehingga dapat juga membantu mengurangi dampak lingkungan seperti polusi. Tarif PPNBM bervariasi tergantung jenis barang dan kriteria tertentu, dan cara menghitungnya adalah dengan mengalihkan tarif PPNBM dengan dasar pengenaan pajak atau harga barang. PPNBM adalah pajak untuk barang-barang yang dianggap mewah, dikenakan sekali saat penyerahan barang dengan tujuan untuk mengatur konsumsi barang mewah dan sebagai sumber pendapatan negara dari barang mewah tersebut. PPN adalah pajak objektif. Definisi PPN disebut pajak objektif karena timbulnya kewajiban membayar pajak sangat ditentukan oleh adanya objek pajak atau adanya penyerahan barang atau jasa kena pajak. Kondisi subjektif tidak relevan. Kewajiban PPN tidak memperhatikan status atau kondisi pribadi wajib pajak, maupun itu orang kaya lah, orang miskin lah, seperti tingkat penghasilan. Tetap kalau kondisi subjektif tidak relevan ini tidak memandang ekonomi. Dampak agresifnya karena sifatnya yang tidak memperhatikan kondisi subjektif tersebut, PPN dapat menimbulkan dampak regresif atau kesenjangan beban pajak. Artinya, persentase PPN yang dibayarkan oleh masyarakat berpenghasilan rendah terhadap total penghasilannya menjadi lebih besar dibandingkan masyarakat yang penghasilannya tinggi, sehingga PPN sering dianggap kurang mencerminkan asas keadilan. Karakteristik tambahan pajak pertambahan nilai, atau bisa kita sebut dengan PPN. PPN adalah pajak tidak langsung. Definisinya, PPN disebut pajak tidak langsung karena pihak yang secara hukum wajib menyetor pajak ke negara, atau bisa kita sebut dengan penjual atau pengusaha. Perbedaan dengan pihak yang menanggung beban pajak tersebut, atau pembeli ataupun konsumen. Mekanismenya, penjual sebagai badan kena pajak atau JKP memungut PPN dari pembeli. Penjual kemudian menyetorkan pungutan tersebut ke negara. Dengan kata lain, beban PPN dipindahkan dari produsen atau penjual ke konsumen. PPN multistage dan non-kumulatif. Multistage atau bisa kita sebut dengan bertahap.
PPN dikenakan pada setiap tahap dari siklus penyerahan barang atau jasa, mulai dari produsen, misalnya industri tekstil, hingga pedagang akhir, yaitu pedagang eceran. Yang kedua, non kumulatif, yang bisa kita sebut dengan tidak menumpuk. Meskipun dikenakan berkali-kali, PPN tidak menumpuk karena adanya mekanisme kredit pajak. Setiap pengusaha kena pajak PKP hanya menyetor selisih antara PPN yang ia pungut atau pajak keluaran dengan PPN yang ia bayar saat membeli barang atau bahan. Bisa disebut dengan pajak masukan. Contoh pada gambar industri Jerman membayar PPN. Pajak masukan 1.100.000, lalu memungut PPN pajak keluaran 1.400.000 PPN yang disetor Jerman hanya selisihnya 1.400.000 sampai 1.100.000 sama dengan 300. Ini mencegah PPN dihitung berulang-ulang di atas PPN sebelumnya. Ciri-ciri utama yang melekat pada PPN yaitu yang pertama, PPN adalah pajak atas konsumsi di dalam negeri. PPN pada dasarnya adalah pajak yang dikenakan ketika terjadi konsumsi barang atau jasa. Bukan pajak bisnis, melainkan pajak konsumen. Meskipun memungut PPN, ada pemungutnya ini adalah pengusaha atau penjual. Beban pajak tersebut pada akhirnya ditanggung oleh konsumen akhir. Pengusaha kena pajak atau PKP hanya bertindak sebagai perantara yang memungut dan menyetorkan pajak ke negara.